Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel guys. Pada kalian yang menonton video ini, untuk kali ini saya tertarik untuk melihat 8 helikopter serbu TNI terbaru untuk tahun 2023. Bagaimanakah ketangguhan dan juga kecanggihan helikopter serbu TNI untuk tahun 2023 ini? Ayo sama-sama kita semak. Saya mau melihat bagaimana rupa bentuk TNI punya helikopter ini yang dinamakan helikopter serbu untuk pasukan Tentera Nasional Indonesia. Jadi ayo sama-sama kita semak info ini dari channel Unggun Live ya. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga dia punya channel dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe, boleh subscribe ini channel Unggun Live ya. Unggun Live. Jadi ayo sama-sama kita semak klip video ini yang bertajuk 8 helikopter serbu TNI terbaru tahun 2023. Macam mana tuh? Sama-sama kita semak klip video ini. Jom. Ini semua helikopter ya guys. Mari kita tengok satu persatu. Di sini ada dinyatakan 8 helikopter serbu TNI. Halo semuanya, kembali lagi di Unggun Live Channel. Kali ini kita akan membahas tentang 8 helikopter serbu TNI terbaru tahun 2023. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Siap. Alutsista milik Tentara Nasional Indonesia atau TNI semakin canggih dan modern, termasuk helikopter serbu yang berguna sebagai salah satu kekuatan udara. TNI tak hanya punya jet-jet tempur, tapi juga punya helikopter serbu yang siap menyerang, bahkan bisa mematikan pergerakan musuh. Setiap tahunnya, Indonesia selalu memperbaharui bahkan mengupgrade helikopter serbu yang dimiliki menjadi lebih canggih dan modern, bahkan telah disematkan fitur siluman yang tentunya sangat bermanfaat di dalam pertempuran. Nah, helikopter apakah saja yang dimiliki TNI saat ini? Berikut 8 helikopter serbu TNI terbaru tahun 2023. 8. Helikopter EC-725. Helikopter EC-725 memiliki 2 mesin turbo mecha Makila 2A1 yang dapat menghemat biaya perawatan dan konsumsi bahan bakar. Hebatnya, 2 mesin tidak mengakibatkan suhu mesin semakin tinggi sehingga meminimalisir risiko ditembak musuh yang menggunakan pendeteksi panas. Helikopter full combat SAR mission EC-725 dapat digunakan sebagai macam-macam misi seperti troop transfer, search and rescue atau SAR. Selain itu, helikopter EC-725 juga bisa digunakan untuk bertempur karena dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Helikopter full combat SAR mission EC-725 telah tersertifikat Sea-State 6 dan memiliki pelampung di bagian bawah untuk kondisi emergensi yang mengharuskan mendarat di lautan atau perairan. Pelampung ini dapat berkembang secara otomatis pada kondisi emergensi dengan kecepatan pesawat terbang 150 km. Tujuh, Panther AS-565. Helikopter Panther AS-565 dilengkapi dengan mesin ganda turbo mecha Arial 2C Turbosub yang mampu terbang dengan kecepatan maksimal 306 km per jam atau 165 knot. Helikopter ini mampu mencapai ketinggian maksimal hingga 5.865 meter dengan rate of climb 8,9 meter per detik. Selain itu, helikopter Panther AS-565 juga dibekali dengan sejumlah persenjataan antara lain meriam M621-20mm, roket, rudal massal misal, udara ke udara rudal, rudal anti permukaan, rudal anti tank MK46 atau Whitehead A244 atau anti kapal selam torpedo. Dengan durasi terbang selama 4 jam, helikopter Panther AS-565 termasuk dalam kelas helikopter medium.
Helikopter ini dapat melakukan misi over the horizon targeting dengan membawa rudal jarak jauh sehingga efektif sebagai anti-surface warfare. 6. Mi-35. Helikopter serbu Mi-35P menawarkan sejumlah fitur modern seperti persenjataan laras ganda 23 mm. Pada kokpit Mi-35P terpasang perangkat head-up display atau HUD dengan tampilan multifungsi sehingga dapat mempermudah tugas pilot. Helikopter Mi-35P juga dilengkapi dengan sistem radar optoelektronik gyro stabilizer, sistem perekam video, alat komunikasi canggih, peralatan navigasi, dan autopilot digital. Peralatan yang dipasang pada helikopter Mi-35P dikatakan dapat meningkatkan karakteristik dan kinerja helikopter. Mi-35P dipersenjatai dengan sistem rudal anti-tank untuk menyerang target lapis baja yang bergerak, emplacement senjata, dan target udara yang bergerak lambat. Wow, canggih juga. Memang canggih lah guys. Lagi 5. Mi-17. Mi-17 merupakan helikopter rotor tunggal yang memiliki bobot sedang. Konstruksi kendaraan udara ini menggabungkan badan helikopter jenis Mi-8 dan Mi-24. Kecepatan maksimum helikopter hingga 250 km per jam. Produsen menyematkan sejumlah persenjataan seperti rudal, bom, senjata kecil, dan meriam. Helikopter dapat membawa 4 peluncur rudal tipe B8V20 dengan bantuan sistem kontrol VUS 3171 onboard. Pengangkut bom BDJ-57 KRVM digunakan untuk pemasangan bom hingga 500 kg. Namun, tidak semua amunisi bisa digunakan pada waktu yang bersamaan. Helikopter Mi-17 disebut aman ketika digunakan untuk masa peperangan karena kaca kokpit helikopter memiliki visibilitas yang baik untuk memberi pengamatan zona yang lebih luas. 4. Eurocopter Phoenix. Phoenix disokong desain airframe dan fuselage dari bahan fiberglass khusus, sehingga bobot total helikopter ini jauh lebih ringan dibandingkan helikopter lain di kelasnya. Sementara untuk urusan mesin, mengadopsi jenis turbomeca Ariel B agar mampu menahan tembakan senapan mesin kaliber besar. Mesin diberi lapisan baja yang cukup tebal. Phoenix tidak memiliki senjata internal. Sistem persenjataan yang dimiliki Phoenix antara lain peluncur roket Forget de Zeebrugge yang sanggup memuat roket kaliber 2,75 inci atau peluncur roket Thales Brand yang dapat diisi dengan 12 roket kaliber 68 mm. Senapan mesin M621 Giat kaliber 20 mm dan senapan mesin laras ganda PN Herta kaliber 7,62 mm atau 12,7 mm pada wadah pod. Sementara untuk mencari target, Phoenix masih dilengkapi dengan sistem perangkat pengintai inframerah, kamera canggih pencari sasaran, forward looking infrared, radar peringatan dini, EWR-19, dan dispenser pengecoh rudal. 3. Bell 412. Helikopter Bell 412EV adalah helikopter kelas medium yang menggunakan sistem rotor 4 blade. Dengan sistem rotor canggih ini memungkinkan terbang cepat dengan kebisingan minimal. Bell 412EV telah memenuhi sertifikat PAA atau FAR VAT 29 transportasi kategori rotor craft dan memenuhi kualifikasi untuk operasi siang maupun malam dengan jarak pandang terbatas. Bell 412EV memiliki kecepatan jelajah 130 knot dengan jangkauan hingga 402 nanomil. Bell 412EV dapat menjadi andalan sebagai helikopter pengangkut yang menawarkan efisiensi dalam pengoperasiannya. Bell 412 ya. UH-1 Iroquois. Bell UH-1 Iroquois atau Huey adalah helikopter militer bermesin turbo subtunggal dengan rotor utama dan rotor ekor berbilah 2. Operasi tempur pertama UH-1 adalah di Angkatan Bersenjata Amerika selama Perang Vietnam, di mana helikopter ini menunjukkan reputasi yang bagus sebagai helikopter serbu yang handal.
terutama dalam mengangkut pasukan Amerika, Vietnam Selatan, dan sekutunya ke hutan-hutan Vietnam. Helikopter ini juga telah membuka era baru peperangan modern, yaitu konsep penyerbuan udara yang akhirnya digunakan dalam beberapa konflik di dunia, terutama dalam operasi khusus dan peperangan anti-gerilya. Helikopter ini juga memunculkan berbagai varian seperti varian sipil serta helikopter serang murni. Oh, ini Bell UH-1 Iroquois. Oke, terakhir. Satu, Apache. AH-64 Apache. Sejatinya, ini AH-64E canggih. adalah seri AH-64D Apache Longbow Block 3 yang kemudian oleh smart. Boeing diberi kode sebagai AH-64E Apache Guardian. Salah satu yang paling menonjol dari AH-64E Apache Guardian adalah adopsi mesin baru yang Ini menggunakan masa sepasang mesin kami ke T700 Indonesia ada kami nampak nih, guys. GE701D dari General Electric yang mempunyai kekuatan Apache, lebih besar, yakni 1994 SHF. Transmisi mesin pun diubah menjadi kopel dengan tenaga ekstra. Alhasil, kecepatan maksimum AH-64E bisa mencapai 300 km per jam. Helikopter ini juga bisa membawa gabungan persenjataan lainnya seperti AGM-114 Hellfire dan roket Hydra 70 di 4 hardpoint pada pangkal sayap. Helikopter serang Apache ini dilengkapi dengan berbagai teknologi sistem senjata yang modern, sehingga dapat mengidentifikasi musuh pada jarak yang jauh tanpa terdeteksi oleh musuh. Persenjataan dan peluru kendali yang musuhnya pun memiliki daya jangkauan yang jauh melebihi daya jangkauan tembakan tank musuh. Inilah yang saya tengok smart. Oke, itulah dia pembahasan tentang. Oke, itu ya. Ada disebut sini dinyatakan ada 8 jenis helikopter serbu TNI terbaru 2023. Sebenarnya dia bukan terbaru nih guys, cuma jenis-jenis helikopter serbu untuk kegunaan Tentara Nasional Indonesia. Nah, jadi kalau dilihat antara helikopter-helikopter yang digunakan di Indonesia ni bukan sekadar 8, ada beberapa jenis lagi yang saya tahu tidak dimasukkan di sini, tetapi dengan beberapa jenis helikopter ini pun sudah cukup gah ya. Apatah lagi mempunyai Apache. Apache ini satu helikopter yang super canggih ya. Baru-baru itu tahun 2021 kalau tidak silap ataupun 2020 ada latihan bersama dengan Amerika yang dinamakan latihan Garuda Shield. Apache ini telah keluar ya. Jadi itu satu helikopter serbu yang kira hebat lah, antara helikopter serbu yang paling hebat. Jadi Indonesia memang layaklah untuk mendapatkan banyak helikopter dan juga mempunyai helikopter-helikopter yang super canggih ini, karena Indonesia ini adalah negara kepulauan, dan salah satu perkara yang diambil kira bagi mana-mana negara yang mempunyai kekuatan militer, maka negara tersebut akan disegani serta dihormati oleh negara-negara asing. Seperti mana Indonesia? Indonesia sekarang ini merupakan salah satu negara yang mempunyai kekuatan militer ranking ke-13 di peringkat dunia, dan ini menyebabkan negara-negara asing banyak yang rasa segan pada negara Indonesia. So, info ini amat menarik. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan 8 helikopter serbu TNI ini? Kalian boleh komen di bawah. Itu saja, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.